Halo, ketemu saya dengan Aji. Kali ini akan cerita sedikit mengenai apa itu video editing. Ini penting ya. Soalnya banyak orang kursus di saya pemahaman video editingnya kurang ya. Maksud dari video editing itu sendiri. Banyak sing salah kaprah. Misalnya video editing apakah harus pakai handphone, apakah harus pakai PC, atau harus pakai laptop, atau dan sebagainya. Tapi untuk itu saya akan menjelaskan mengenai singkat saja mengenai video editing. Saya Aji dari belajar video editing one on one dan kursus komputermalang.com. Apa itu video editing? Saya ngambil dari Wikipedia. Diterjemahkan dari bahasa Inggris, pengeditan video adalah pasca produksi dan pengaturan pengambilan video. Untuk mengedit video yang sempurna kepada publik, editor harus berresonansi untuk memastikan mereka memiliki pemahaman yang menurut tentang film, televisi, dan jenis videografi lainnya. Jadi sebenarnya video editing itu rannya luas, tapi yang mau diajar di sini cuman yang di video editingnya ya, jadi di softwarenya. Nah, macam-macam video editing. Ini yang saya pakai Adobe Premiere. Kemudian saya biasanya ngajarin juga Filmora. Kemudian yang keren sekarang CapCut, ini termasuk gratis dan fitur-fiturnya udah lumayan ya. Jadi CapCut sama Filmora ini sekarang lagi bersaing. Dan CapCut sendiri di handphone itu fitur-fiturnya udah luar biasa ya. Jadi ngedit di handphone langsung direkam langsung jadi. Apakah ada program lain? Masih banyak, cuman yang saya pakai cuman 3 ini aja ya. Adobe Premiere, Filmora, dan CapCut. Nah, sekarang pertanyaan, Anda pilih yang mana? Saran saya untuk pemula sih paling enak pakai Wondershare. Ini mudah dan bagus. Dari segi tampilan nih menurut saya paling oke. Tapi berbayar ya. Kalau CapCut bisa gratis, itu masih oke juga. Kalau Premiere tampilannya nggak enak tapi lebih powerful. Tapi kalau Anda memang video editor profesional, kejar Adobe Premiere. Nah, tentu saja spesifik hardware-nya. Yang makin kompleks kita butuh spek yang tinggi juga ya. Jadi kalau Anda ngeditnya masih biasa-biasa ya nggak perlu lah beli yang RTX yang besar-besar kayak gini, Ryzen apa gitu, nggak perlu. Mungkin Core i5 RAM-nya 8 itu udah cukup ya. Yang penting harus, kalau Windows 10 sekarang harus SSD minimal RAM itu 8. Kalau 4 pasti kurang ya. Kalau VGA-nya ya yang Intel HD biasanya masih bisa kalau video editing. Nah ini ya, jadi Anda harus SSD, Core i atau Ryzen, kemudian punya keyboard, mouse. Soalnya ada juga yang edit tapi pakai trackpad itu nggak enak ya, jadi Anda harus pakai mouse. Kemudian monitor, speaker juga, headset, Anda perlu juga ya. Nah ini sebenarnya proses produksi video itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama preproduksi, ini ngapain sih? Biasanya kita ada skrip ya. Biasanya ada skrip itu kayak persiapan nanti nyutingnya apa ya, videonya apa aja yang direkam. Jadi kayak mikirin nantinya mau bikin apa. Nah itu skripnya, persiapan ya. Jadi kita bikin video itu nggak tiba-tiba langsung ngerekam tapi mikirin yang direkam apa ya, bagian apa, yang bagian sini atau sini. Itu bagian sendiri ya. Kemudian produksinya apa ya, kita ngerekam beneran ya, ngerekam kayak gini itu ngerekam beneran. Nanti ada kamera, mounting lighting lah, cinematography, mungkin audio taruh mana, lightingnya taruh mana, itu produksinya ya. Nah yang kita pelajari saat ini di channel ini adalah video editingnya. Jadi harus ada produksinya dulu, pre-produksinya dulu, baru ngeditnya.
Jadi kalau misalnya mau bikin video yang bagus gimana? Ya kita harus mikirin dulu preproduksinya ya, kemudian produksi dan editingnya. Jadi semua harus sinkron ya. Kemudian yang terakhir harus didistribusikan, ini maksudnya ya misalnya diupload ke YouTube lah, Instagram atau TikTok atau yang lainnya, WhatsApp Story. Ini juga penting ya. Dan biasanya kita ini gini, ada orang-orang sendiri ya. Jadi bagian preproduksi dia mikirin sendiri. Kemudian bagian produksi yang rekam, kamera yang megang kamera sendiri. Kemudian audionya soundman-nya sendiri. Kemudian video editing ada yang di komputernya ini. Kemudian distribusi juga nanti beda lagi. Kita harus mikirin judulnya, kalau di YouTube nanti ada deskripsinya apa, tayangnya kapan, jam berapa. Tapi kalau di YouTube biasanya dari ujung sampai ujung ini ya, dari preproduksi, produksi, post produksi sampai distribusi semuanya sendiri ya. Jadi kayak saya ini semuanya sendiri. Nah ini yang paling penting ya. Nah ini mulai, jadi silakan Anda praktek. Jadi teorinya kayak tadi ya, harus ada videonya dulu baru diedit. Jadi kalau nggak ada video ya mau ngedit apa? Tapi kan ada yang dudul-dudul, tapi tetap aja harus ada videonya dulu baru edit. Oke gitu dulu mengenai video editing, silakan praktek. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dah.